Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya mau bicara khusus tentang umat membuat 3 tanda salib kecil ketika Injil dibacakan. Berbicara tentang tanda salib atau dilakukan ataupun dibuat salib dalam ibadat ataupun di dalam perayaan Ekaristi sudah saya bicarakan dalam sesi sebelumnya. Dan pada sesi ini saya fokuskan perhatian saya kepada ketiga tanda salib yang kita lakukan ketika Injil dibacakan. Saudara-saudari, tanda salib menunjukkan seorang tersebut atau seseorang tersebut adalah seorang beriman Katolik. Maka ketika dalam sebuah kerumunan ada seseorang membuat tanda salib, kita akan langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang beriman Katolik. Tetapi ketika orang tersebut tidak melakukan tanda salib, maka kita langsung mengatakan bahwa orang tersebut bukan seorang Katolik. Karena tanda salib merupakan sebuah identitas dari orang-orang Katolik itu sendiri. Saudara-saudari, tanda salib merupakan sebuah tindakan fisik yang dimaksudkan untuk mengindikasikan relevansi dari salib, yakni pengorbanan Yesus. Jadi saudara-saudari, ketika kita membuat salib atau tanda salib, selain kita menghadirkan Allah Tritunggal dalam diri kita, kita juga mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam Gereja Katolik Roma, tanda salib merupakan sebuah bentuk doa, pemberkatan, dan sakramen. Sebagai sebuah sakramen, tanda salib merupakan sebuah cara menyiapkan diri dalam menerima rahmat ataupun berkat-berkat Tuhan. Kalimat ini sangat indah saudara-saudari, dan kalimat ini sudah pernah saya ucapkan ketika saya bicara tentang membuat tanda salib. Saudara-saudari, tanda salib dilakukan pada saat memulai dan menutup doa. Jadi seorang beriman Katolik ketika mau berdoa dan menutup doa atau mengakhiri doanya, selalu dia melakukan atau membuat tanda salib di sana. Dengan terlebih dahulu diucapkan kalimat, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Karena Kristus yang menang, bukan kita yang menang. Saudara-saudari, tanda salib juga dilakukan menjelang pembacaan atau Injil dibacakan pada sebuah perayaan, yakni dengan menggunakan ibu jari ataupun jempol di dahi, di mulut, dan di dada. Ketika dialog pembuka bacaan Injil sambil mengucapkan dimuliakanlah Tuhan. Adegan ini saudara-saudari merupakan salah satu bentuk penghormatan ketika Injil dibacakan. Sebagaimana diajarkan oleh gereja bahwa dalam liturgi, Injil memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan kedua bacaan yang mendahuluinya. Ini kita ibaratkan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Karena di sana 3 bacaan akan dibacakan, bacaan pertama, kedua, dan Injil. Kalau dalam ibadat-ibadat kita, entah ibadat lingkungan ataupun ibadat kategorial, maka ada 2 bacaan selalu yang kita pakai, yaitu bacaan pertama dari Perjanjian Lama dan bacaan kedua dari Perjanjian Baru. Itulah bacaan Injil langsung dipakai. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika Injil dibacakan, terdapat beberapa adegan dan ungkapan yang menunjukkan keistimewaannya tersebut. Keistimewaan itu antara lain, sebelum Injil dibacakan ada dialog yang disertai tata gerak tertentu. Lalu ketika Injil atau selama Injil dibacakan, umat berdiri. Dan sesudah Injil dibacakan, ada aklamasi atau seruan yang berbeda dengan aklamasi pada bacaan-bacaan sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, mari kita melihat aturannya atau aturan dalam membuat 3 tanda salib ini.
Ketika imam atau pemimpin mengucapkan, inilah Injil Yesus Kristus menurut misalnya Matius, Markus, Lukas, ataupun Yohanes, umat kemudian menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Cukup sampai di situ dulu saudara-saudari. Tidak langsung diikuti dengan ketiga tanda salib. Nah, setelah itu baru membuat tiga tanda salib kecil dengan menggunakan ibu jari atau jempol di dahi, di mulut, dan di dada. Ini ajaran atau ini anjuran dari aturan liturgi gereja Katolik. Jadi umat beriman Katolik ketika menjawab dimuliakanlah Tuhan, tidak langsung pada saat itu langsung membuat tiga tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Tetapi ada jeda waktu di sana. Setelah menjawab dimuliakanlah Tuhan, kemudian kita mengangkat tangan, membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Mengapa demikian? Mungkin kita bertanya. Karena saudara-saudari, ketiga tanda salib yang kita buat setelah itu, masing-masing tanda salib itu kita lakukan disertai juga dengan kita mengucapkan di dalam hati kita tiga kalimat yang mempunyai makna yang sangat dalam. Yaitu ketika kita membuat tanda salib di dahi, kita mengucapkan sabdamu kuterima dengan akal budi. Lalu ketika tanda salib di mulut, kuwartakan dengan mulut. Dan tanda salib di dada, kita mengucapkan dan kusimpan di dalam hati. Jadi ketika kita mengucapkan dimuliakanlah Tuhan, sambil juga saat itu kita membuat tiga tanda salib, maka tiga kalimat yang penting dan istimewa yang harusnya kita ucapkan di dalam hati itu tidak sempat lagi kita ucapkan. Maka liturgi mengajarkan setelah kita menjawab dimuliakanlah Tuhan, baru sesudah itu kita membuat tiga tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Saudara-saudari, ada makna dari masing-masing tiga tanda salib yang kita lakukan tersebut. Pertama, ketika kita membuat tanda salib di dahi, sabdamu kuterima dengan akal budi. Kalimat ini mempunyai arti bahwa dalam pikiran kita, kita percaya. Kita meminta bantuan Roh Kudus agar kita bisa percaya pada sabda Tuhan yang akan kita dengar. Kemudian ketika tanda salib kita lakukan di mulut, yang kalimat di sana kita ucapkan kuwartakan dengan mulut. Kalimat ini mempunyai arti, melalui mulutku aku mewartakan. Aku setuju untuk mewartakan sabda Tuhan yang aku percayai dalam pikiranku kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika tanda salib di dada, kalimat yang kita ucapkan adalah kusimpan dalam hati. Kalimat ini memiliki arti bahwa di dalam hatiku aku menyimpan sabda Tuhan. Aku percaya bahwa sabda Tuhan itu menguatkan dan menuntun hidupku. Saudara dan saudariku terkasih, inilah tiga kalimat, inilah tiga makna, tiga tanda salib yang kita lakukan di dahi, di mulut, dan di dada. Mengingat luhurnya maksud yang terkandung dalam tindakan atau adegan ini, maka seyogjanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak asal-asalan. Jelas saudara-saudari, sebuah ulasan ini, semoga ulasan singkat ini menolong kita, membantu kita untuk semakin mencintai iman kekatolikan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.